Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bapak-bapak? Bagaimana kabarnya? Baik, pasti lapar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebenarnya saya marah, Pak Ibu, tapi karena bulan Ramadan aku tahan-tahan marahku. Jam 4 saya sudah menunggu di sebelah bersama dengan narasumber Pak Dr. Alimuddin. Ya, saya menunggu, saya kira 4:30 dimulai, jam 5 juga belum. Mau gak pulang, nah ada mak di sini. Tapi tidak ada gunanya marah, ini bulan Ramadan, saya maafkan. Ya, dan saya bersyukur alhamdulillah ada anggota dewan kita. Semoga Allah merahmati sesuai dengan namanya yang sangat cantik dan sangat indah, Abdul Wahab. Wahab itu innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Jadi kalau beliau suka memberi, Pak, itu cocok dengan doanya orang tuanya itu beliau. Alhamdulillah atas prakarsa beliau, inisiatif beliau dan upaya beliau. Semoga insyaallah beliau senantiasa memberi dan insyaallah juga diberi kebaikan dan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau melihat perda ini, perda 16 bab, 23 pasal, untuk dijelaskan 15 menit, saya tidak tahu apa yang saya mau bilang. Tapi daripada tidak bilang-bilang, ini saja yang aku bilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya 15 menit itu pun sudah didiskon. Mohon ditampilkan saja di situ ya. Kita mulai dari, saya bawa kitab klasik ini, kitab yang saya kira dibaca oleh para ulama kalau dia belajar hadis. Kitab namanya Fathul Bari. Ini kitab pernah menjadi kitab paling termahal di dunia. Ya, pernah menjadi kitab paling termahal. Saya mulai di kitab kitab zakat. Saya tampil ya. Nah, di situ judul pertamanya di bab 1 ini bab ujubi zakat, bab tentang wajibnya zakat. Dari undang-undang kita ini, perda ini di pengantar tentang pengeluaran zakat. Ini bagus ini Pak, nomornya nomor 5. Gampang diingat ini, nomor 5 tahun 2006. Nomor 5 berarti rukun Islam. Nomor 6 berarti rukun iman. Gampang, 5 tambah 6. Ingat tak? Undang-undang nomor 5 rukun Islam. Tidak ada Islam tak tanpa mengeluarkan zakat kalau memang ada kewajiban. Tahun 2006, rukun 6. Dan nanti bisa keluar zakatnya kalau bagus imannya pun. Natena tapai. Susah. Mana poin di pasar. Kalau tidak ada mentok iman, kuncinya iman. Karena ini harta, Pak, namanya hubban jama', dicintai berlapis-lapis. Berlapis-lapis kau cintanya manusia dengan harta. Susah sekali itu. Nah itu dikatakan tadi Pak sahabat yang mulia Pak Dr. Alimuddin, kalau dapat harta seperti itu cepat memang direalisasikan, jangan ditunda-tunda. Termasuk tadi itu, kalau anggaran zakat, misalnya zakat penghasilan progresif, tidak kita anggarkan, tidak akan pernah bisa keluar itu. Tidak akan bisa keluar. Ya, karena pasti anggaran ini dulu yang lain, anggaran cicilan ini. Mestinya nomor 1, anggaran zakat. Nomor 1 dulu. Nah, di buku ini bab ujubi zakat, bab tentang wajibnya zakat. Nah, ingat kalau kita bahasa fikih, namanya wajib pasti melakukan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa. Dan ini kewajiban dalam undang-undang ini disebutkan bahwa zakat ini merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak. Itu di pengantarnya, menimbang. Nah, ini saya
bisa saya bahasakan bahwa zakat ini bersifat mutlak, sudah dimutlakkan oleh dalil Quran. Adanya hadis yang sangat sahih dan mutawatir, tambah lagi dengan ijma'nya para ulama, maka cocok sekali negara, insya Allah dalam ini pemerintah Makassar bersama dengan peratnya tentunya, alhamdulillah sebuah inisiatif yang sangat bagus. Kita bersyukur ya, karena sebagai mengatakan tadi Pak Dr. Alimuddin, bahwa sebuah aturan mana yang ustaz berkotek-kotek di mimbar, berbusa-busa mimuluku ini sampaikan kewajiban zakat, tapi kalau tidak ada aturannya secara positif, ayo susah Pak, susah. Kita doakan inisiatif ini terus disosialisasikan, ya, terus dikumandangkan terus, ya. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, ya'muruna bis-shalah waz-zakah. Dialah Allah memerintahkan bagi kita sholat. Kata Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan juga hadis ini, ada 3 dalam Al-Quran, banyak-banyak dipaketkan. 1, paket sholat dengan paket zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Saya yakin kita semua ini kalau tidak sholat dimarahi, dicambuk. Tetapi kadang kita rajin sholat, tapi dilupa zakatnya. Itu namanya mereka mengimani sebagian, menolak sebagian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sementara Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat itu, siapa yang sholat tetapi tidak zakat, ditolak sholatnya. Sama dengan anishkur li wa liwalidaik, bersyukur kepada Allah, luar biasa bersyukurnya, ibadahnya hitam jidahnya sujud, ibadahnya mantap luar biasa. Tapi kalau dia durhaka dan kufur kepada kedua orang tuanya, juga ditolak. Sama dengan atiullah wa ati rasul, taat kepada Allah tapi menolak rasul, juga ditolak. Rupanya banyak orang Pak, hajinya bagus, umrahnya bagus, sholatnya bagus, hitam jidahnya, Senin Kamisnya, qiyamul lailnya luar biasa, tapi sulit mengeluarkan zakat. Ini ancamannya. Ya, disebutkan bab wujub zakat, maka Imam Al-Bukhari memberi judul ini tegas, tidak boleh diragukan tentang wajibnya dan dosanya. Bahkan di kitab beliau ini, di kitab masih kitab zakat, di bab yang keduanya beliau memberi judul sangat tegas Pak. Ini ancamannya. Hati-hati yang tidak mengeluarkan ini, bab tentang dosanya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dosa besar Pak. Bahkan dalam ayat itu dikatakan nanti fatuqwa biha, maka nanti akan disetrika depannya, setrika dahinya. Nah, lalu nak pikir ini zakatnya, kemudian disetrika lambungnya, disetrika tongi belakangnya. Setrika mana Pak? Setrika spesial dari harta yang dia simpan sudah memenuhi, seperti tadi katakan Pak Dokter, bahwa sudah memenuhi haul, sudah memenuhi nisab, standar minimal hartanya dan ukuran minimal hartanya dan perputaran waktunya kalau dia membutuhkan waktu, tapi dia tidak keluar Pak. Di hari kiamat berubah harta itu menjadi setrika spesial 3 arah, dan bukan terkelupas kulit Pak. Bukan terkelupas kulit, langsung mentong terpotong-potong sampai ususnya di dalam. Ini resiko yang tidak mengeluarkan zakatnya. Karena itu insya Allah mudah-mudahan kita orang yang paham ini, terutama yang ada di ruangan ini, ya. Saya kira kalau ya yang mulia Pak Haji Abdul Wahab insya Allah pasti sudah lulus, insya Allah. Insya Allah lulus. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, kursinya nanti memiliki kursi istimewa. Kita doakan Pak, tidak mungkin, insya Allah beliau menjadi punya inisiatif besar ini, pasti beliau punya perhatian besar, dan kita bersyukur Pak atas nama negara,
memang senantiasa kita berharap banyak negara itu yang menjadi kekuatan dahsyat yang sangat hebat dan kekuatan dahsyat yang sangat besar untuk ayat, istilahnya orang Bugis Pak, ya kok ayat yang dibaca dia nama moso, tapi kalau langsung ada undang-undangnya ditegakkan, negara yang mengawal, negara yang mengikuti, negara yang proses, luar biasa Pak, dahsyat itu. Di masa Nabi SAW tidak ada ukuran ibadah yang paling tegas, sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi presiden atau Amirul Mukminin, beliau mau mengangkat senjata dan ingin memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Saking tegasnya Pak, tidak main-main. Bahkan dalam ayat itu kan ukuran keislaman seseorang itu diukur dari mana? Adalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat dengan fa ikhwan fiddin. Dia adalah saudaramu dengan apa kurangnya? Ketika dia mengeluarkan zakatnya dengan benar. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah setelah kita sadar bahwa ini sebuah kewajiban, tidak bisa kita tunda-tunda kecuali mau berisiko nanti di akhirat. Saya sering sampaikan sama ibu di rumah, Mi, tolong amankan diri dan amankan saya. Jangan sampai kita yang cari harta, tapi di akhirat akan menjelma menjadi ular besar, menjadi setrika besar, terutama yang Bapak Ibu, yang ibu-ibu ya, senang itu perhiasan, ya, yang emas-emas itu, hitung standarnya. Siapa tahu ada yang suka koleksi. Kalau sampai 85 gram emas, 85 gram, ya, kalau 84 insya Allah masih aman, ya. Tapi jangan kayak begitu 85 bilang belanja dulu sedikit deh supaya berkurangi. Nah itu menipu Allah itu, ya. Bila supaya tidak cukup 85, jika 85 disimpan 1 tahun dan tidak dikeluarkan, maka yakinlah, maka emas yang kita sering pakai, yang kita cinta itu, maka dia akan menjadi ular spesial dan setrika spesial di akhirat, akan mengancam kita. Jangan kita yang cari, kita yang rawat, kita yang simpan, tapi menjadi musuh di akhirat. Ya dende, ya dende. Ya, ini saja yang saya sampaikan, karena waktunya sudah habis. Ingat ularnya, ingat setrikanya, itu saja. Saya belum masuk di bab dan saya belum masuk di pasal. Susah jelaskan 23, 16 bab, tidak tahu bab mana yang saya harus bab. Tapi sudah diwakili tadi Pak Dr. Alimuddin secara umum, regulasi-regulasinya insya Allah sudah dijelaskan tadi. Terima kasih sekali lagi. Seandainya bukan bulan Ramadan Pak, masih marah kan. Tapi Ramadan ini Pak anggota Dewan yang mulia Pak Abdul Wahab, insya Allah saya tantang jemalaku Pak. Ya mudah-mudahan insya Allah kita semua dimaafkan. Wal'afina anin nas. Insya Allah memberi maaf itu mulia, dan insya Allah semoga kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Saya kira demikian. Tawaran terakhir, seandainya Bapak Ibu kesulitan mengeluarkan zakat, kami tawarkan, kami punya lembaga namanya SISMU, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Kalau kesulitan cari saja alamatku, bisa juga di rumah. Itu kantornya, kantor salah satu kantor KLL-nya, insya Allah kami punya, sehingga insya Allah ada mungkin bisa dilihat naik, bisa ditampilkan. Kalau kesulitan, insya Allah itu untuk menyelamatkan tadi, jangan ada setrika khusus. Sayang ini Bapak Ibu, sayang, ya, jangan sampai di akhirat. Apa lalu cari Ustaz Sudirman, tidak akan kubela di sana. Tapi kalau di akhirat cari, insya Allah kami doakan, kami salurkan, kami bantu. Alhamdulillah, semoga kita saling menyelamatkan di akhirat semuanya. Barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.